Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini di dalam rangka talabul ilmi. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita pun diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa menuntun kita di jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini yang akan disampaikan yaitu dengan judul Bagai Debu yang Berterbangan, di mana judul ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya ayat ini merupakan sebuah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang amalan yang menjadi sia-sia. Dalam perjalanan kehidupan di dunia, sering kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan bekal yang akan kita jadikan sebagai bekal perjalanan menuju kampung akhirat. Dan kita pun bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Ketika muncul sebuah pertanyaan, mengapa manusia harus beribadah? Ketika pertanyaan itu ada, mengapa manusia harus beribadah? Dan setiap manusia harus mengetahui, di antaranya yang pertama, karena ibadah adalah tujuan dari diciptakannya manusia. Keberadaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ibadah adalah tempat ujian manusia, sebagai ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Hidup dan matinya kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tujuannya? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan juga mematikan kita? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha pengampun. Kalau kita renungkan, apa makna ibadah? Ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Karena keberadaan kita di dunia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun melakukan ibadah. Namun apa makna ibadah itu sendiri? Karena kita kadang terlalu membatasi tentang makna ibadah tersebut. Ibadah itu hanya berkisar kepada amaliyah yang bersifat ibadah mahdhah. Salat, puasa, iya itu ada termasuk salat ibadah. Namun kalau kita kembali kepada definisi ibadah itu sendiri, ibadah secara bahasa dijelaskan oleh para ulama, al-ibadat fil lughah, bahasa ibadah secara bahasa yaitu al-khudu' wat tadhallul. Al-khudu' wat tadhallul, yaitu tunduk dan merendahkan diri lil ghair, kepada orang lain atau kepada yang lain, liqasdi ta'zimihi, untuk atau dengan maksud menundukkannya, mengagungkannya. Dan seperti itu, wala yajuzu fi'lu dzalika illa lillah, itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Namun kalimat ini wa tusta'malu fit ta'ah, digunakan untuk makna ketaatan. Ketika seseorang tunduk ataupun merendahkan diri, maka secara bahasa itu sudah termasuk apa? Termasuk makna ibadah. Ibadah secara bahasa yaitu tunduk dan merendahkan diri. Namun ibadah secara syar'i, sebagaimana yang dijelaskan, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Itu setiap nama yang mencakup lima yuhibbuhu Allah wa yardah, apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, minal aqwal, baik berupa ucapan,
wal af'al atau perbuatan al-zahirah wal batinah, baik yang nampak, yang lahir ataupun yang batin, yang tersembunyi. Amalan yang terlihat ataupun amalan yang tidak terlihat. Berarti ini lebih apa? Lebih luas. Baik berupa ucapan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai contoh kita ketika masuk masjid. Ketika kita masuk masjid, di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mendahulukan kaki apa? Kaki kanan. Berbeda ketika kita masuk WC, yang didahulukan kaki kiri. Kita mendahulukan kaki kanan. Dan di sini pun kalau menjabar lagi, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sipil arsitek itu, bagaimana dia mendesain pintu masjid, kalau dibuka secara otomatis kaki yang melangkah duluan itu kaki kanan. Bisa enggak? Karena ada pintu kalau kita buka kadang kaki kiri dulu. Ini secara refleksnya. Bagaimana mendesain supaya ketika seseorang buka pintu masjid, yang refleks itu kaki kanan dulu. Ini kalau sudah mulai apa? Sudah mulai menjauh. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya ilmu agama bagi orang yang belajar ilmu umum. Enggak jadi masalah belajar ilmu umum, ilmu dunia, tapi dibarengi dengan apa? Ilmu agama. Yang nanti tadi ketika buka masjid dengan refleks kaki kanan. Kita diajarkan untuk mendahulukan kaki kanan. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun melangkahkan kaki ini termasuk apa? Perbuatan. Tapi ketika membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, baca apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau tadi yang keluar, Allahumma, ya Allah, iftahli, bukakan untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Jadi ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa perbuatan. Jadi apa saja. Tapi dengan syarat apa tak? Syaratnya lima yuhibbuhullahu wa yardah, yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Kita masuk masjid dicintai Allah? Iya. Diridhoi Allah? Iya. Tapi kalau perbuatannya dibenci Allah, orang melangkahkan kaki, misalkan masuk diskotik, dicintai atau dibenci? Dibenci. Bukan apa? Bukan ibadah berarti. Jadi apa saja, termasuk ketika kita tersenyum kepada sesama muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Dan banyak ketika kita makan, kita niatkan makan kita supaya kuat untuk beribadah, maka makan kita menjadi ibadah, bukan makan biasa. Makanya kita memperhatikan adab makan, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja. Di setiap ucapan dan perbuatan, baik yang nampak, yang terlihat ataupun yang tersembunyi, yang itu semua dicintai Allah dan diridhoinya. Ini sebagai apa? Sebagai definisi ibadah. Kemudian tadi kita tahu bahwa saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Sehingga manusia dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh sebagai bekal kehidupan di akhirat. Namun banyak di antara kita, banyak manusia yang mengira
dengan memperbanyak amal saleh sudah tentu akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, ketika banyak berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal manusia tidak akan dimasukkan ke dalam surga hanya karena apa? Hanya karena amalannya semata, tidak. Namun karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, manusia dimasukkan ke dalam surganya. Karena dijelaskan di dalam hadis yang sahih dari sahabat, para sahabat bertanya, tidak pula dengan engkau wahai Rasulullah amalannya itu bisa memasukkan ke dalam surga? Qala wala ana. Kata Rasulullah, demikian pula tidak pula denganku. Bukan karena amalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadani Allahu bi fadli wa rahmah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Dengan sebab itu, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang akan dimasukkan ke dalam surga. Yang hal ini menjadikan kita untuk apa? Tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu merasa jumawa ketika kita rajin beribadah, ketika kita rajin salat, ketika kita rajin sedekah, karena bukan itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Walaupun iya, amalan merupakan sebab atau salah satu sebab yang dengannya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga. Namun bukan hanya semata-mata itu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Kata Allah, "Wa tilka al-jannah," dan itulah surga. Itulah surga allati uristumuha bima kuntum ta'malun, yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal kalian dahulu ketika di dunia. Jadi menjadi apa? Hanya menjadi sebab saja. Menjadi sebab. Demikian pula firman-Nya di dalam surat Al-Waqiah ayat 24, "Jazaa'an bima kanu ya'malun," sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Jadi menjadi apa? Menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya bukanlah sebagai pengganti amal ibadah, akan tetapi amal ibadah merupakan salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 56 berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah qaribum minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Mungkin kita pernah mendengar bahwasanya ada ahli ibadah namun dia masuk neraka. Ada ahli ibadah tapi masuk neraka. Walaupun ada juga orang-orang yang akan merasa aneh, apakah mungkin orang yang rajin beribadah tapi masuk neraka? Kalau seandainya pelaku maksiat yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu orang-orang tidak akan merasa aneh. Namun ketika dikatakan ahli ibadah masuk neraka, maka semua akan bertanya-tanya. Dan ini pun yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita ketika merasa menjadi ahli ibadah, tapi ternyata ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, "Qul," katakan,
hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian ingin kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Orang-orang yang paling merugi amalannya itu orang-orang yang banyak beramal tapi ternyata dia rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat sebaik-baiknya, telah banyak beribadah, mengira dengan ibadahnya itu akan selamat, akan tetapi tadi dia telah apa? Telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Pernah suatu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ditanya tentang makna ayat Al-Kahfi tersebut. Apakah mereka itu adalah golongan Haruriyah, yaitu satu sekte dari golongan Khawarij? Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menjawab, bukan. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Adapun orang-orang Yahudi, mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang Nasrani ingkar kepada surga atau tidak mempercayai surga, dan mereka mengatakan bahwa di dalam surga itu tidak ada makanan dan minuman. Dan golongan Haruriyah, yaitu salah satu sekte dalam Khawarij, adalah orang-orang yang merusak janji Allah sesudah dikuatkan. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menamakan mereka adalah orang-orang fasik. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga, ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Wujuhun, banyak wajah-wajah, muka, yauma idzin, pada hari itu, yaitu nanti pada hari kiamat, khashi'ah, tunduk terhina. Kenapa? Wajah pada saat itu, muka orang-orang pada saat itu tunduk dan terhina. Amilatun nasibah, mereka bekerja keras, mereka beramal nasibah, amal yang sangat melelahkan, banyak melakukan amalan, melakukan ini, melakukan itu, banyak amalan yang dia kerjakan. Tapi tadi wujuhu yauma idzin khasyiah, dia tertunduk dalam keadaan terhina. Kemudian ketika disebutkan wujuhu yauma idzin khasyiah, salah seorang tabi'in yaitu Qatadah mengatakan khasyiah yang asal maknanya adalah khusyuk, dikatakan khasyiah ai maksudnya adalah dalam keadaan hina. Yang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang membuat khusyuk dan amalannya itu tidak bermanfaat. Amalannya yang telah dia kerjakan, yang telah dia perbuat dengan susah payah, namun semuanya menjadi tidak bermanfaat sedikit pun. Amilatun nasibah, amalan yang dia kerjakan itu amalan yang sangat melelahkan, mengerjakan amalan yang sangat banyak, sehingga dia kepayahan, dia kelelahan, namun pada hari kiamat dia dicampakkan ke dalam neraka yang sangat menyala-nyala. Na'udzubillah. Ini karena apa? Karena dia tidak memperhatikan amalan yang dia kerjakan. Makanya di dalam Islam para ulama begitu memberikan perhatian bagaimana supaya amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah berlelah, bersusah payah, tapi ternyata banyaknya ibadah yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan apa syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah yang pertama tentunya yaitu beragama Islam dari seorang muslim.
Ini merupakan apa? Syarat pokok diterimanya suatu ibadah. Kalau seperti itu berarti amalan yang dilakukan oleh orang kafir, ada orang kafir bulan puasa, bulan Ramadan puasa sebulan penuh, diterima apa enggak? Tidak. Karena dia apa? Kafir. Syaratnya harus apa? Harus muslim. Yang puasa harus muslim. Kalau orang kafir mau puasa seharian, mau dia bangun masjid, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Makanya orang kafir sebaik apapun yang dianggap, wah ini orangnya baik walaupun orang kafir, tetap dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang buruk. Orang-orang yang tidak baik. Karena sebanyak apapun amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala min, tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat nanti dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dia akan merugi. Dengan apa? Dengan apa yang telah dia perbuat. Walaupun dia orang yang paling dermawan, menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat. Selama dia orang kafir, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun harus tahu, tadi dikatakan walaupun orang kafir dikatakan oleh banyak manusia adalah orang baik, namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlil kitab, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kalau Allah yang sudah menyatakan mereka seburuk-buruk makhluk, apakah kita mau mengatakan dia orang yang baik? Allah Subhanahu wa taala yang sudah memvonis orang kafir adalah seburuk-buruk makhluk. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu ikhlas. Supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengerjakannya itu dengan ikhlas, yaitu dengan memurnikan tujuan bertaqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, atau melupakan pandangan makhluk dengan cara selalu melihat kepada Al-Khaliq. Itu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena pandangan manusia. Seperti ketika seseorang sudah naik derajatnya pada tingkatan ihsan. Itu ketika dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan tidak akan mungkin manusia bisa melihat Allah di dunia, tidak akan mungkin. Namun apa? Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Kalau kita selalu merasa dilihat oleh Allah, maka kita tidak perlu melihat pandangan manusia, karena yang ada pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Baik manusia ada yang melihat, manusia ada yang mengetahui ataupun tidak, namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala melihat kita, maka kita tidak akan pernah mencari muka pandangan manusia. Dan
kewajiban ikhlas sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lurus. Bukan karena tujuan duniawi, bukan karena dilihat tetangga, bukan karena diawasi mertua dan yang lainnya, tapi dia benar-benar merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Sebagaimana juga firman-Nya di dalam surat Az-Zumar yang kedua, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Kitab, Al-Quran, bil haqq, dengan hak, dengan kebenaran. Al-Quran membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'budillah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang berikutnya, yaitu syarat yang ketiga agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai seorang muslim yang telah berikrar ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, memiliki apa? Memiliki konsekuensi yang harus dilakukan. Apa konsekuensinya? Itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi ketika kita mengucapkan apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam kehidupan kita, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini menunjukkan kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai teladan kita. Dan mutaba'ah, mengikuti atau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan syarat zahir, syarat yang terlihat diterimanya suatu amalan. Ketika kita salat, maka salat kita harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kewajiban kita adalah mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Sehingga para ulama dari zaman dahulu, dari zaman para sahabat, mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan salat. Kalau kita perhatikan di dalam kitab hadis, maka akan ada bab apa? Bab sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab kaifiyat tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang ingin salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita ikhlas, kita pun berusaha untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, dan berlaku pada semua ibadah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ibadah kepada kita.
Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak diajarkan, maka akan menjadi sia-sia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalannya tertolak. Maka menjadi apa? Menjadi sia-sia. Walaupun banyak yang kita kerjakan, ketika tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi sia-sia. Karena kewajiban kita adalah mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian itu 3 syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu terpenuhi, maka amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan menjadi salah satu sebab dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Namun ada juga hal-hal yang akan merusak dan menghapuskan amal pahala kita. Amalan yang kita kerjakan menjadi hilang, menjadi lebur karena ada pelebur amalan. Maka kita pun harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut yang akan menjadikan amalan kita menjadi sia-sia. Karena apa? Karena akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama tadi, lawan dari apa? Lawan dari muslim, yaitu kafir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tadi tentang apa? Tentang syarat diterimanya amalan. Yang pertama, harus apa? Harus dilakukan oleh seorang muslim. Dia beragama Islam. Maka dapat kita ketahui di antara sebab leburnya, hapusnya amalan adalah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 39, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru," dan orang-orang kafir, a'maluhum, amalan-amalan mereka, kasarabim biqi'ah. Itu seperti apa? Seperti fata morgana. Yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Orang yang kehausan akan mengira apa? Mengira air. Hatta idza ja'ahu, namun ketika dia sudah sampai di tempat yang di situ dikira dia ada air, lam yajidhu syai'a. Dia tidak akan mendapati apa-apa. Tidak ada airnya. Hanya apa? Hanya sebuah fata morgana. Wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisaba. Dan didapatinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala sangat apa? Sangat cepat perhitungannya. Sangat cepat perhitungannya. Jadi seseorang yang orang kafir itu perumpamaan namanya tadi seperti apa? Seperti fata morgana. Terlihat ada air, ternyata tidak. Seperti itulah amalan orang kafir. Dia mengira dia sudah banyak beramal, tapi sebetulnya tidak ada pahala yang dia dapat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Tidak akan apa? Menerima. Karena apa? Karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar, tidak apa? Tidak mempercayai akan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan di dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menghalangi mereka an tuqbala minhum nafaqatuhum, untuk diterima dari nafkah, infak mereka, apa yang telah mereka infakkan, illa annahum, kecuali karena mereka apa? Kafaru billahi wa bi rasulih, dikarenakan mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna shalah, dan mereka tidak mendatangi salat, illa wahum kusala, kecuali
mereka bermalas-malasan. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka tidak berinfak kecuali apa? Kecuali mereka melakukannya itu dengan rasa enggan ataupun benci. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan ya. Amalan yang kedua yang dapat menghapuskan pahala kita adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang besar, atau bahkan dosa besar yang paling besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika ada yang melakukan kesyirikan, walau asyraku lahabita ma kanu ya'malun, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan hapus apa yang telah mereka kerjakan. Siapapun, bahkan Nabi SAW diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah ya Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, maka akan hapus amalanmu. Maka jangan sekali-kali melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan syirik, karena ini akan menghapuskan pahala yang telah kita kerjakan amalannya. Siapapun tidak akan pandang bulu. Ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan. Bahkan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku kesyirikan adalah innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka jangan coba-coba dengan kesyirikan. Kemudian amalan yang ketiga yang dapat, atau perbuatan yang ketiga yang dapat menghapuskan pahala kita adalah ujub. Apa itu ujub? Bishr bin Harith mengatakan ujub adalah Anda merasa amal Anda banyak dan orang lain sedikit. Jadi merasa lebih hebat. Takjub dengan diri sendiri yang merasa amalannya sudah banyak. Dan pernah suatu ketika Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala ditanya, apa itu ujub? Beliau menjawab, Anda melihat diri Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Aku tidak melihat sesuatu yang paling buruk pada orang-orang yang salat daripada ujub, merasa salatnya lebih hebat daripada salat orang lain. Dan tentang ujub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikat, ada 3 hal, 3 perbuatan yang membinasakan. Apa ketiga hal yang membinasakan tersebut? Yang pertama, syuhun muta'un wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang pertama yaitu syuhun muta', kikir ataupun bakhil alias pelit. Kemudian yang kedua wa hawan muttaba, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, maka dia akan binasa. Kemudian yang ketiga wa ijabul mar'i bi nafsi, seseorang yang bangga dengan dirinya atau merasa ujub dengan dirinya. Ini sesuatu yang akan membinasakan dan akan merusak amalan kita. Kemudian yang keempat, riya ataupun sum'ah. Sebagaimana kita ketahui, riya orang yang ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat amalannya oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amalan orang tersebut. Mungkin kita pernah mendengar ada orang-orang yang nanti di akhirat akan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amalan mereka, karena yang namanya riya itu termasuk apa? Termasuk syirik kecil. Walaupun syirik kecil, tapi tetap dosanya dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma 'alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya,
Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, arya, yaitu riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan mengatakan, idza juziyan nasu bi a'malihim, apabila manusia sudah diberikan balasan amalan mereka, maka orang yang berbuat riya tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhabu ila alladzina kuntum turauna fid dunya, silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian riya kepadanya. Allah tidak berikan balasannya, tapi suruh apa? Suruh mendatangi orang-orang yang dia riya ketika di dunia. Kepada siapa dia riya? Minta balasannya sama dia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza, lihat apakah aku mendapatkan balasan darinya. Yang tidak akan mungkin dia mendapatkan balasan, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan balasan. Kemudian yang kelima yaitu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk, seperti orang yang mudah menuduh orang lain ataupun mencela, menghina, menyakiti baik dengan lisan ataupun perbuatannya. Kita pernah mendengar ada orang-orang yang dikatakan muflis, orang yang akan bangkrut pada hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW berkata, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut tersebut? Para sahabat taunya orang yang muflis itu adalah al-muflisu fina, orang bangkrut di antara kita adalah man la dirhamalahu wala mata, orang yang enggak punya uang dan enggak punya barang. Orang yang bangkrut. Kalau misalkan dia jualan, barangnya habis, modal habis, maka namanya bangkrut. Namun Nabi SAW menjelaskan, innal muflisa min ummati yaumal qiyamah, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang, ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia datang, bisolatin wa siyamin wa zakatin, dia bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tapi qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ti min hisabi wa hadza min hasanati. Dia di dunia suka apa? Suka mencela, suka makan harta orang lain, suka menumpahkan darah, suka mukul ini, nyakiti ini dan itu. Maka pada hari kiamat akan apa? Akan diberikan kebaikannya kepada orang lain. Ketika kebaikannya habis, keburukan orang lain akan ditimpakan kepadanya. Wa na'udzubillah. Karena apa? La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Dan pernah ada orang yang mengatakan, ada seorang wanita yang dia rajin salat, rajin puasa, rajin melakukan apa? Ibadah, tapi lisannya suka mencela, mencaci dan menyakiti tetangganya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Hiya min ahlin nar, dia akan menjadi penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu berbuat dosa tatkala sendirian atau ada kesempatan. Wa na'udzubillah. Dan ini banyak terjadi, menjadi ujian bagi manusia di zaman sekarang. Dia berada di kamarnya, tidak ada orang lain, dia buka handphonenya, dia buka laptopnya, namun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan orang lain. Berbuat dosa ketika apa? Ketika sendirian. Dan ini menjadi apa? Menjadi dosa yang kata Nabi SAW dijelaskan, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihama bidan. Aku akan beritahukan kepada kalian tentang kaum yang dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama dalam putihnya. Fayaj'alullahu azza wa jalla haba'an mansura. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Qala Thauban, kemudian Thauban bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka. Jallihim lana, jelaskan kepada kami. Alla nakuna minhum, supaya kami tidak seperti mereka. Wa nahnu la na'lam, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
ama innahum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, dan dari kulit yang sama, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka menghabiskan waktu malam seperti yang telah kalian lakukan, walakinnahum, akan tetapi mereka, aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha, akan tetapi mereka adalah kaum yang apabila mereka bersendirian mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika mereka sendirian tidak ada orang lain, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian rahasiakan, dan apa yang Allah tunjukkan. Maka jangan pernah kita merasa aman dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya ketika kita berbuat dosa maka kita melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu liyafjura amama. Kata Allah, bahkan manusia berbuat fujur, berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita merasa tidak ada orang, berada di dalam kamar yang tidak diawasi bahkan oleh CCTV, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita yang akan menghancurkan amal pahala kita. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat menghapuskan pahala kita, dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di jalannya, dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.